Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Delvina Kalia Putri. Saya di sini akan memandu berjalannya talkshow. Di samping saya telah hadir Bapak Awal Aksanugroho. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, Pak, kita kan mau membahas etika dan komunikasi. Etika dan komunikasi itu apa sih, Pak? Jadi gini, etika itu hampir sama dengan adab, norma, dan lain seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang etika, tentu kita tidak lepas yang namanya dengan komunikasi. Jadi dalam artian ini, Allah menyampaikan bahwasanya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka dalam etika itu erat kaitannya dengan sopan santun, adab. Ketika kita melihat seseorang itu berlaku sopan, santun, beretika, itu sama dengan halnya kita melihat keindahan Allah itu ada. Jadi ketika misalkan Mbak Alia ini kan seorang pelajar ya, siswa ya. Jadi ketika di sekolah melihat misalkan ada Pak Guru, Bu Guru, kemudian di saat pagi hari itu menyapa, salim, mengucapkan salam, itu sebenarnya beretika. Kemudian ketika misalkan dengan temannya berlaku baik, tidak berlaku yang kurang menyenangkan, itu sama halnya ketika kita melihat sesama teman berlaku rukun seperti itu, kan sama halnya juga melihat keindahan Allah itu sendiri. Begitu kurang lebih. Oh, jadi begitu, Pak. Lalu etika dalam Islam itu bagaimana, Pak? Jadi Allah mengatur dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi manusia kita itu diciptakan laki-laki perempuan berpasang-pasangan, kemudian dalam analogi yang lain itu langit bumi, siang malam, itu beda-beda memang, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu dalam perbedaan itu kan kita harus saling mengenal. Nah, ketika kita ingin mengenal seseorang, ingin berkomunikasi dengan seseorang, itu kan pasti menggunakan cara-cara yang baik. Tentu dalam hal ini Allah menyampaikan dalam ayat itu tadi, kita memang diperintahkan untuk saling mengenal. Tapi apa yang terjadi ketika kita malah justru menyulut konflik dengan cara berkomunikasi yang kurang baik? Misalkan cara berkenalan saja kurang menyenangkan, dengan ekspresi yang kurang enak dilihat, atau bahkan justru mengundang amarah, mengundang emosi. Nah, jangan sampai ketika kita sebagai seorang muslimah tidak memahami konsep ini. Ini konsep yang sederhana sebenarnya, tapi ketika kita bisa mengamalkannya dalam keseharian, itu tentu akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Lain sisi halnya ketika misalkan kita sudah kenal nih, misalkan antara satu teman dengan teman yang lainnya, walaupun memang backgroundnya berbeda, namun itu juga perlu menjadi perhatian kita, bahwasannya memang walaupun kita sudah kenal, tapi tetap harus menggunakan bahasa yang baik, lisan yang baik, yang sopan, dan lain seterusnya. Jangan sampai justru yang awalnya memang niatnya untuk bercanda, bahkan itu bisa masuk ke relung hati teman kita yang misalkan sudah akrab, itu yang mengakibatkan malah tidak jadi berteman baik lagi, atau bahkan jadi dari yang semula itu berteman baik malah justru menjadi musuh. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Begitu. Jadi kalau di dalam keluarga, apakah ada etika khusus begitu, Pak? Iya, jadi dalam Al-Quran itu kan Allah menyampaikan, kita dengan orang tua saja dilarang untuk mengucapkan itu ketika dianalogikan itu kan kita tidak boleh merengek, menolak, ataupun hal-hal negatif lainnya. Jadi misalkan, Alia, Bapak minta tolong untuk dibelikan tepung itu di warung gitu kan. Iya. Jadi ketika Alia menyampaikan, jangan Pak, jangan dulu, aduh aku lagi ini, dan lain seterusnya, itu sebenarnya seorang anak yang belum bisa menerapkan etika dalam keluarga. Tapi ketika, nggih Pak, nggih berangkat, nah itu sama halnya kita mematuhi orang tua. Dan ketika kita mematuhi orang tua, itu etika di situ hadir. Maka ketika kita dengan orang yang lebih tua, entah siapa saja, bisa ayah, ibu, bapak, kakek, nenek, atau bahkan guru yang berada di sekolah, itu kita harus mematuhi. Karena di dalam kata patuh, iya, baik Pak, dan lain seterusnya, itu sama dengan kita melakukan etika.
Maka ini penting untuk bisa dicermati bersama, karena anak-anak zaman sekarang kadang-kadang tidak memahami apa itu konsep etika, padahal itu sederhana. Atau bahkan misalkan dalam bermedia sosial, ya kita agak melebar sedikit. Dalam bermedia sosial itu kadang seorang siswa tidak mengetahui atau bahkan dia tidak terbiasa untuk melakukan etika itu dalam bermedia sosial. Jadi misalkan tanya dengan gurunya nih, cuma diketik huruf P gitu saja. Ping. Nah, saya sebagai guru juga bingung, ini maksudnya apa? Ini kan beda dengan kita sebagai siswa teman dengan teman kan gitu ya. Iya. Jadi ketika dengan guru itu saya juga bertanya, tanda tanya juga kan gitu ya, ini siapa kan gitu. Lalu kok ujuk-ujuk setelah itu telepon, kebetulan saya sedang ini dan lain seterusnya, jadi tidak bisa menanggapi. Akhirnya lalu tanya, Pak, tugas ini itu gimana sih? Padahal kan saya ngajar kelas banyak ya, jadi saya nggak tahu ini anak siapa, kelas berapa, tugas mana yang dimaksudkan begitu. Maka dalam bermedia sosial, contohnya dalam WhatsApp atau mengirim pesan singkat kepada Bapak Ibu guru harus disertai cara-cara beretika. Misalkan gimana Mbak Alia, biasanya kalau chat dengan gurunya apa yang disampaikan terlebih dahulu? Salam sih Pak yang utama. Salam ya. Perkenalkan nama. Oke, salam, perkenalkan nama, kelas, dan kelas, apa ya. yang mau disampaikan. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita nggak menyadari tentang itu. Jadi biasanya misalkan menyebutkan nama tidak, tapi langsung keperluannya. Maka dalam hal ini penting untuk kita garis bawahi bahwasanya itu juga bisa kita terapkan kok dalam kehidupan langsung. Maksudnya dalam kehidupan nyata. Misalkan ketika masuk ruang guru, Assalamualaikum, tok tok tok, Pak, keperluannya apa, ucapkan terima kasih dan lain seterusnya. Kalau tidak ada atau ini dan lain seterusnya, itu kan telah menyampaikan apa isi yang ingin disampaikan ketika dalam mencari seseorang di ruang guru. Tapi kadang-kadang itu cuma nengok saja, nggak ada gurunya, lalu keluar lagi atau bahkan masuk ke ruang guru, tengok-tengok tapi nggak tahu apa. Jadi guru juga melihat itu anak ngapain. Maka dalam bermedia sosial juga sama, ketika Alia sudah menyampaikan, oke, salam, nama disampaikan, kelas disampaikan, keperluannya apa disampaikan, ucapkan terima kasih, itu sudah melebihi dari cukup. Artinya ini loh cara bermedia sosial yang baik. Chatting dengan gurunya atau tanya perihal ketidakjelasan itu dengan cara yang baik. Begitu kira-kira. Oh iya Pak, berhubungan dengan bermedia sosial, kita kan sering menerima pesan atau informasi yang belum tahu bagaimana kebenarannya. Itu bagaimana cara kita menanggapi dan menyikapinya? Iya, jadi memang kadang HP yang berasa ringan di telapak tangan kita itu mudah kita gunakan ya, dan kadang kebablasan. Jadi contohnya misalkan kita menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya yang disampaikan Alia itu tadi. Contoh yang paling sederhana adalah misalkan tadi siang itu si A nyontek jawaban loh gitu kan, kemudian disampaikan lewat grup atau bahkan dilaporkan kepada gurunya, padahal itu hanya mendengarkan dari temannya yang lain, dia tidak mengetahui langsung. Atau bahkan informasi yang lainnya, bahkan yang kemarin kita habis melaksanakan pemilu, atau yang akan datang kita juga akan ada pilkada lagi. Itu biasanya media sosial digunakan sebagai sarana untuk orasi, kampanye, atau mempromosikan suatu hal. Dan kita harus kritis dalam hal ini. Ketika kita menerima sebuah informasi, kita harus cross check dulu kebenarannya, tidak serta-merta menerima itu dengan mentah-mentah. Maka ini penting untuk anak usia kalian itu jadi tidak mudah terprovokasi. Akibatnya nanti kalau mudah terprovokasi ya konflik itu yang terjadi. Maka ini bagian dari etika. Ketika kita menerima sebuah informasi, stop di situ. Kamu cross check dulu. Misalkan itu beritanya benar, silahkan, ada manfaatnya silahkan. Tapi kalau ini nggak ada manfaatnya, ngapain? Maka stop di situ. Contoh adalah misalkan begini, mungkin bukan bermedia sosial yang paling sering terjadi. Malam Pak Awal sampaikan, besok ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Lalu kemudian saya belum sampai di ruangan ekstrakurikuler itu, ada yang teriak, kata Pak Awal ekstrakurikulernya nggak jadi. Akhirnya teman-teman yang lain langsung pulang, gitu ya.
Padahal gimana seharusnya menanggapi gitu? Cari gurunya dulu kan? Iya. Pak, bener nggak sih ini nggak jadi ekstrakurikuler, kata ini nggak jadi kan gitu ya? Iya. Tapi yang terjadi biasanya termakan. Wih, asik. Nah, euforianya sudah muncul. Jadi akhirnya dia merasa senang yang mengakibatkan nggak memikirkan ini benar atau buruknya. Lanjutkan saja, pulang saja, sampai akhirnya gurunya sampai situ. Ini mana siswanya kok nggak ada. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menanggapi atau menyaring atau menfilter berita atau informasi yang kita harus cross check dulu kebenarannya. Maka setiap individu sebagai siswa kita harus memahami cara-cara tersebut gitu. Ibarat apa namanya, udara yang keluar dari sepeda motor itu diolah, ada yang namanya ruang udara yang disebut filter itu. Jadi udara itu bisa terolah di situ. Contoh yang lainnya misalkan karbon dioksida ini diolah di bumi ini oleh tumbuhan, diserap ininya apa namanya, kemudian dikeluarkan menjadi oksigen yang enak untuk dihirup oleh manusia. Ibarat kata yang lain, hidung kita ini juga punya filter yang luar biasa, yaitu bulu-bulu hidung itu tadi, di mana bisa untuk menyaring udara atau partikel-partikel yang tidak semestinya masuk ke tubuh kita. Begitu. Jadi berhubung materi sudah lengkap, saya ingin memberikan waktu kepada teman-teman yang ada di depan yang sudah membersamai kita dari tadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Izin bertanya Mbak Alia. Iya, boleh. Gini Pak, apa sih pentingnya etika dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi memang etika ini urgent untuk kita pahami dan kita terapkan, karena tidak hanya sebatas konsep atau sebatas pengetahuan, tapi ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal ketika kita mau berangkat sekolah, kita saling dengan orang tua, itu etika. Apa akibatnya ketika kita tidak saling kepada orang tua? Buatan disangoni, nggak diberikan uang saku. Jadi itu akibatnya. Artinya manfaatnya apa? Oh, dalam hal sederhana atau hal duniawi kita memperoleh materi atau memperoleh uang saku. Tapi jauh lebih kompleks daripada itu. Artinya pahala kita dapat, kasih sayang orang tua kita dapat, perhatian orang tua kita dapat. Contoh satu sederhana. Di samping itu misalkan katakanlah ketika kita berlaku sopan kepada guru di sekolah, banyak bapak ibu guru sekarang, mayoritas bahkan sikap itu menjadi tujuan utama dari sebuah penyampaian di kelas. Bahkan bapak ibu guru itu juga menyampaikan ketika di kelas-kelas dalam kontrak belajar misalkan, nggak peduli dirimu dengan tidak paham atau paham, syukur paham, tidak juga nggak apa-apa, tapi selama sikapnya baik, etikanya dapat, adabnya dapat, nilai gampang lah gitu. Karena tidak hanya sebatas kita memberikan nilai pengetahuan, tapi nilai sikap itu mempengaruhi. Artinya ketika kita berlaku sopan, berlaku lemah lembut, berlaku menghormati kepada guru di sekolah, kita sama halnya juga memperoleh apa yang disebut juga dengan keberkahan ilmu. Kita memperoleh keberkahan ilmu, artinya ilmu yang kita dapat dari guru tersebut insya Allah besar kebermanfaatannya, setidaknya dalam diri kita masing-masing. Kita bisa saksikan bahwasannya bapak ibu zaman dulu, guru-guru zaman dulu itu mendidik anak-anak itu luar biasa keras. Ada yang di fisik lah atau apa dan lain sebagainya. Tapi karena siswa-siswa zaman dulu itu luar biasa ketawaduannya, menghormatinya, makanya ilmunya berkah. Banyak siswa-siswa didikan orang tua atau guru zaman dulu itu yang menjadi orang sukses sekarang. Nah, ini yang menjadi tantangan generasi era kalian, era-era anak muda sekarang yang melek dengan IT, yang lebih senang dengan simple daripada kompleks. Ini jadi tantangan. Tentu etika jangan sampai tergeser dari itu, jangan sampai tergerus. Ini penting. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, kita sudahi ya talkshow kali ini. Mau disudahi? Emang kenapa? Pertanyaan sudah habis. Oke, baik. Kalau ternyata pertanyaan sudah habis, saya ngikut dengan Mbak Alia saja. Baik Bapak, mungkin dalam penyampaian saya banyak salah dan kurangnya. Mohon maaf. Ya, mungkin saya dalam pembawaan juga ada kata-kata yang kurang tepat atau mungkin menyinggung atau bahkan tidak berkenan, saya juga mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Saya tutup acaranya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.